In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sabar, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menjamin kehidupan kami. Jaminan itu nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang telah menebus dan menyelamatkan umat manusia. Kami diundang untuk mengandalkan kekuatannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bapa, semoga kami senantiasa bersukacita karena mengandalkan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Surat Santo Paulus kepada umat di Filipi, bab 4 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan ayat 19 sampai 20. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sengaja saya memilih bacaan kedua pada hari ini, pada hari Minggu biasa yang ke-28, karena dapat dikatakan bahwa bacaan-bacaan ini menjadi satu rangkuman sikap iman. Dihubungkan dengan bacaan yang pertama dan dengan Injil. Bacaan pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 25 ayat 6 sampai 10 menyampaikan satu nubuat dari Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan menghidangkan suatu jamuan dan menghapus air mata dari wajah semua orang. Dan di dalam Injil, Yesus sendiri menyampaikan kepada kita satu perumpamaan. Yesus bicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan, dan perumpamaan itu mengisahkan tentang kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Jadi ada keserupaan antara bacaan yang pertama dan Injil
tentang suasana kerajaan Allah sebagai perjamuan, sebagai perayaan syukur, sebagai pesta, namun pesta yang tidak bersikap egoistik. Kita dipanggil untuk datang pada pesta itu dan tidak boleh kita menggunakan dalih, alasan apapun juga menolak undangan untuk menikmati perjamuan itu. Kadang-kadang kita merasa sedih ketika kita mengundang orang, apalagi untuk suatu hal yang sifatnya penting, lalu yang bersangkutan dari yang kita undang tak satu pun mau datang atau bisa datang dengan berbagai dalih, dengan berbagai alasan. Itu juga yang dialami oleh sang raja ketika menyampaikan undangan dan orang-orang yang diundang itu masing-masing punya dalih, punya alasan untuk tidak mau datang. Padahal pesta sudah disiapkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Nah, disinilah kita dipanggil untuk secara subjektif dalam iman personal menyambut undangan yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita, dan undangan berupa perjamuan itu adalah tanda syukur, berkat. Sikap yang terbaik untuk itu, seperti yang diwartakan dalam bacaan kedua, adalah positif, mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Dan ketika itu yang terjadi, tidak ada satupun yang mustahil bagi kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Tetapi kalau kita mempunyai berbagai macam dalih dan alasan untuk tidak bertanggung jawab atas undangan yang disampaikan kepada kita, apalagi itu terkait dengan tugas-tugas kita, lalu Tuhan sendiri yang di dalam Injil digambarkan akan murka dan kemudian membiarkan undangan itu ditujukan kepada orang-orang lain. Dan sikap yang pantas dibutuhkan untuk menanggapi undangan itu. Jadi kemurahan hati, berkat yang dicurahkan oleh Allah kepada kita itu perlu kita respons secara positif. Merespon secara positif undangan Tuhan menjadi tanggung jawab kita. Kemurahan Allah disediakan bagi kita. Apakah kita menolak atau menerima? Kita dipanggil untuk mengandalkan kekuatan Tuhan yang terus bermurah hati kepada kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau dalam bacaan pertama dari kitab Nabi saya dikatakan, Dia akan menghapus setiap tetes air mata. Selamat berhari Minggu, selamat mengalami kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.